Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mendapatkan kesempatan emas nih, mengundang Ketua Jakmania, yaitu Mas Diki Sumarmo. Dan saya memang sudah mengenal Mas Diki sebelumnya beberapa tahun yang lalu, tapi kita selalu diskusi via Zoom ya. Baru kali ini saya bisa mengundang dan seharusnya minggu lalu Mas Diki datang, tapi memang karena sibuk, akhirnya hadir di studio Triple B. Terima kasih Mas Diki. Sama-sama Bung. Jadi yang saya ingin bahas dengan Mas Diki tentu saja tentang Persija. Tapi sebelum kita bahas tentang Persija, sedikit saja tipis-tipis lah kita bahas tentang Timnas Indonesia. Karena teman-teman saya sering melihat posting dari Mas Diki nonton Timnas bahkan sampai ke luar negeri. Ya kan, saya pikir itu adalah bentuk support yang total ya bagi Timnas Indonesia. Jadi dimanapun Timnas main, Mas Diki coba untuk hadir dan nonton pertandingan Timnas. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Mas Diki, sejak kapan nonton Timnas, di era pelatih siapa? Kalau Timnas, ya karena saya suka bola dari kecil ya. Pasti dari kecil lah Bung, artinya dari kita main di GBK dulu. Mungkin pertanyaan pertama itu final SEA Games saat Indonesia lawan Thailand yang kita kalah adu penalti. 97? Ya 97 ya itu. Ya, Handball Lamps. Ya, itu terus saya ingat banget ada satu pemain Thailand namanya Kiati Suksimanuang itu. Nah itu dia jago banget strikernya kan. Nah, jadi ya sejak saat itulah udah emang suka Timnas. Kenapa Timnas ya karena memang menggugurkan kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Jadi karena kan merasa bahwa bentuk nasionalisme kita paling tinggi ketika kita nyanyi lagu Indonesia Raya di stadion. Betul ya. Dan sekarang Anda melihat Timnas seperti apa? Ini kan sudah beda total dari jangankan 20 tahun yang lalu. Dari 10 atau 5 tahun yang lalu saja sudah beda total. Nah, Anda pernah sebelumnya membayangkan bahwa Timnas kita bisa berada dalam jalur ini sudah semakin dekat loh untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Kalau membayangkan sih sejujurnya nggak pernah. Nggak pernah ngebayangin sampai sejauh ini karena gini, karena saya berkecimpung juga di sepak bola lokal ya, artinya tahu betul bagaimana situasi sepak bola Indonesia. Jadi sepak bola itu kan struktur, tahapan. Makanya kalau teman-teman saya bilang nanya nih hari ini, lolos nggak tim, lolos nggak ke Piala Dunia, lolos nggak ke Piala Dunia, saya selalu bilang maunya sih lolos, maunya sih lolos, tapi apakah saya berharap sekali lolos? Saya dalam hati saya bilang kayaknya jangan dulu deh. Kenapa? Karena gini, kecuali kalau kita udah semifinal Piala Asia 4 kali berturut-turut, juara AFF atau juara di Asia Tenggara udah berkali-kali, masuk semifinal Piala Asia 3 kali atau 4 kali berturut-turut, barulah mungkin kita bicara bahwa oh memang Indonesia ini pantas masuk Piala Dunia mewakili Asia. Gitu. Kalau hari ini kan kita ya sesuatu yang instan lah. Alhamdulillah kita syukuri. Istilahnya kan kayak gini Bung, nanggung deh. Udah ceburin sekalian, rasain sekalian. Nah itu kenapa saya makanya berangkat ke mana-mana, ke Sydney, berangkat ke Qatar kemarin. Qatar itu bahkan menarik banget karena itu kita kalau nggak salah lolos ke 16 besarnya tuh lawan Australia itu bukan karena kita tapi karena tim lain. Saya lupa tim mana itu kan ya, tim lain terus tim lolos imbang ya. Tiba-tiba kita lolos ke 16 besar. 16 besar Piala Asia saya nggak tahu kapan lagi bisa menyaksikan itu. Makanya hamin berapa jam saya langsung beli tiket itu. Langsung beli tiket berangkat ke Qatar. Untungnya Qatar visanya gampangan dia. Jadi ya Australia, Tokyo memang memang menggugurkan kewajiban sebagai bangsa Indonesia yang suka bola itu aja sebetulnya. Betul. Dan sekarang kita melihat begitu banyak pemain kita yang bermain di Eropa. Ya kan ini juga yang membuat banyak yang mengatakan kepada saya permainannya sudah beda total. Jadi kita melihat teknik memang lebih baik. Tapi dalam pertandingan terakhir itu lawan Jepang yang Anda nonton kalah 6-0, itu gimana menurut Anda? Gini ya, ekspektasi saya memang agak tinggi. Saya berharap bahwa pertandingan itu seru banget. Pertandingan lawan Jepang itu seru banget karena apa? Karena kita punya motivasi yang besar sebetulnya. Tapi entah kenapa permainan di lapangan itu kok berbanding terbalik dengan ekspektasi saya bahwa banyak pemain-pemain yang memang entah main dengan motivasi atau tidak, tapi harusnya sebenarnya kita bisa fight dan bisa lebih melawan saat itu gitu loh. Banyak banget kesalahan kecil. Walaupun sayangnya saya Rizky Ridho saat itu nggak main gitu loh. Kan memang ada beberapa hal yang terjadi juga sebelum pertandingan dan akhirnya ya sudah hasilnya sudah terjadi 6-0. Ya ini harusnya bikin kita jadi belajar, jadi paham bahwa setiap pertandingan itu penting banget. Setiap pertandingan itu penting, jadi bukan berarti kita kita lawan Jepang nggak mungkin menang, udah kita mainnya santai aja. Ya nggak begitu caranya. Jadi memang kita kejar aja udah gitu. Betul. Dan menarik juga mendengar ulasan dari Mas Diki ini karena jujur
banyak sekali ini analisa Anda tentang timnas nih yang sebetulnya agak mirip-mirip dengan saya juga. Tapi anyway, di konten ini memang kita kan mau bahasnya tentang Persija. Oke. Nah, Persija nih Mas Diki, di luar dugaan saya. Ya, saya jujur ya, saya tidak ingin berbohong. Tapi saya kaget musim lalu bisa berada di luar 4 besar ya. Karena sepengetahuan saya dan juga seingat saya, Persija ini memang adalah tim yang akan selalu bersaing di papan atas. Bahwasannya tidak menjadi juara itu hal yang beda. Ya kan? Tapi ada fight lah, ada fighting spirit. Tapi musim lalu berada di luar 4 besar. Oke lah, musim lalu sudah berakhir. Ya kan? Sekarang kan harus melihat musim depan. Ya kan? Nah, musim depan ini ada pelatih baru lagi di Persija. Jadi artinya dalam 3 musim terakhir ada 3 pelatih yang berbeda, betul kan? Thomas Doll, Carlos Peña, dan Mauricio Souza. Carlos Peña sudah diberhentikan sebelum musim berakhir. Betul ya? Setelah kalah lawan Semen Padang. Ya, oke, setelah kalah. Oke. Sekarang masuk Mauricio Souza yang saya baca di media dikontrak untuk 1 tahun. Ya. Dan langsung diberikan target agar bisa membawa Persija menjadi juara. Ya kan, itu kan targetnya. Betul kan? Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan kepada Mas Diki bukan tentang target juara, tapi tentang pelatih ini Mauricio Souza. Oke lah, dia memang berhasil membawa Madura lolos ke Final Four, tapi kan sekarang dia masuk ke klub besar yang tentu tantangannya dan pressure-nya lebih besar. Nah, Anda melihat pelatih baru ini seperti apa? Ini Bung, pertama mungkin Carlos Peña itu juga selesai musim lalu itu mungkin karena salah satu tekanan dari Jackmania. Karena kekalahan lawan Semen Padang di kandang itu tidak bisa dimaafkan. 2-0 ya? Iya. Mau apapun alasannya, kekalahan lawan Semen Padang di kandang itu betul-betul tidak bisa dimaafkan. Jadi kurang lebih saya tahu betul bagaimana proses pencarian pelatih di musim ini. Karena banyak berkomunikasi dan banyak tanya juga, istilahnya saya bawel lah siapa dan yang saya tangkap memang ada banyak nama sekali. Begitu ya? Ada banyak banget. Ada berapa? Wah, banyak banget namanya yang. Ini kandidat calon pelatih Persija. Ya, maksudnya udah terakhir, kandidat terakhir ini. Pelatih asal Belanda pun yang lekat dengan Indonesia juga sebenarnya masuk namanya, cuma memang ada beberapa faktor juga gitu loh. Ya akhirnya terpilihlah Mauricio Souza ini. Menurut versi manajemen adalah bahwa pelatih ini direkomendasikan oleh banyak pihak bahwa pelatih ini pelatih bagus. Dan sepertinya cocok dengan Persija. Direkomendasikan oleh banyak pihak. Nah, pihak-pihak mungkin makanya kalau saya kan ketika sudah memutuskan ya sudah. Ketika fans ini kan kita bisa mengkritik segala macam, tapi ketika sudah menjadi keputusan ya sudah kita dukung gitu loh. Selanjutnya kenapa kalau tadi Bung Binder itu terkejut Persija berada di luar 4 besar atau musim lalu gitu ya. Kalau saya justru kecewa sekali gitu. Sangat amat kecewa karena kalau dari sisi materi pemain kayaknya kita nggak jelek-jelek banget ya. Dan Persija ya. Dan tidak banyak berubah musim lalu. Betul. Dari musim sebelumnya dari Thomas Doll. Tapi ada satu kesamaan, Bung. Mungkin yang kita nggak terlalu ngeh bahwa lihat deh tim dengan kandang yang nomaden itu posisinya hampir sama semua loh. Maksudnya yang tidak punya home base yang tetap. Iya. Biak. Ya PSM. Itu kurang lebih sama semua loh. Jadi ternyata sebegitu pengaruhnya. Artinya makanya saya melihat bahwa begitu. Persib Bandung musim lalu luar biasa. Mereka full main di Bandung, di Bandung full main sebagai kandangnya. Jadi nah target dari Jackmania ke manajemen itu kandang tuh harus menang. Targetnya. No reason. Walaupun main di stadion yang berbeda. Pokoknya kandang itu harus menang. Itu target dari kita. Jadi ketika satu pertandingan kandang tidak menang, berarti kalian tidak memenuhi target nih. Lah kita ada toleransi 1, 2, baru ketiganya mungkin kita ngobrol apa yang pertanggungjawabannya seperti apa. Dan kalau nggak salah yang Persija lawan Semen Padang di GBK ya? Nggak, kita main di Bogor, Pakansari. Pakansari, Nah, kebetulan musim ini kalau main di JIS, makanya kan JIS dianggap sangat amat sakral, karena kita main di JIS tuh bagus terus. Ya, itu nanti saya akan bahas. Artinya dan sebetulnya misinya dan target dari kita tuh dan sebenarnya kalau main di JIS. Baru terakhir lawan Malut kita seri 0-0 imbang gitu. Mungkin itu satu dan lain hal ya, tapi kita main di Patriot tuh yang dulunya sekarang juga jadi nggak buat Persija. Kita seri lawan Biak, seri lawan Persib gitu, dan kita kalah lawan Semen Padang di Pakansari, dan kita juga seri lawan Borneo. Jadi Persija dikatakan sial lah musim ini dari sisi kandang. Tapi walaupun mungkin bagi teman-teman itu bukan alasan, tapi kalau bagi saya sebagai ketua Jackmania ya kerasa.
Iya, rohnya kita main di JIS atau rohnya kita memang kita statement bahwa kita main di GBK nih. Udah GBK tuh beda pasti. Beda jauh ya? Beda banget. Kayak 2 musim lalu. Ketika kita lawan Semarang, kayak musim keduanya Dol ya. Lawan Semarang kita bisa menang. Lawan Solo kita bisa menang. Itu pertandingan terakhir. Itu ketika GBK bisa dipakai lagi. Itu eranya Dol tuh. Jadi ya memang GBK tuh luar biasa, JIS itu luar biasa. Jadi ya itulah yang kita harapkan bahwa musim ini target kita kandang itu menang semua. Iya, dan pada saat sekarang Anda sudah berbicara soal JIS, memang yang saya punya statistiknya, musim lalu Persija main 6 kali di JIS, 5 kali menang, 1 kali imbang, lawan Malut. Dan paling banyak penonton hadir itu di pertandingan melawan Persis Solo kalau nggak salah, sampai 25.000 atau 26.000 ya. Ya, pada saat itu Persija menang dengan skor 2-1. Nah, tadi Anda mengatakan, wah beda banget nih di JIS ya kan, karena Anda hadir di sana ya kan, ini rohnya beda banget. Sebaliknya tentu bagi tim lawan juga sulit main di JIS. Artinya kan begitu, ya kan? Karena Persija bisa menang 5 kali, imbang 1 kali, dan mainnya lawan Malut pun bagus. Karena saya nonton ulangan ya, siaran ulangnya. Nah sekarang kan sudah ditetapkan akan berhome base di JIS. Semua pertandingan home match akan main di JIS. Jadi targetnya seperti yang tadi Anda katakan dari Jakmania, main di JIS 3 poin. Itu dia, makanya yang saya katakan bahwa sepak bola itu kan struktural dan bisa dihitung. Ya kan, bisa dihitung tuh artinya kalau kita main kandang semuanya menang. 17 menang. Kali 3, 51. 51. Untuk jadi juara sekarang target kita berapa sih? 70 paling. 6 di atas 65 di atas 64 lah. Di atas 64. Iya, berarti 70 itu berarti tinggal nyari 19 lagi. 19 itu kita tinggal 19 poin lagi ya. Iya, berarti katakanlah 5 kali tandang kita menang aja. 15. Ya kan, berarti tinggal cari 4 seri lagi lawan siapa. Hitung-hitungan seperti itulah yang sebetulnya. Itu kurang lebih lah, estimasi dari sisi hitung-hitungan sepak bola. Itulah kenapa makanya bahwa ketika tandang kami juga akan hadir. Kenapa? Karena ada target yang kita capai. Sorry, tapi kan belum boleh supporter away. Ya, makanya ini kan kita perlu mitigasi. Kalau tidak dimitigasi kan agak susah juga. Tapi kan sejauh selama tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan negatif konflik lah, atau kerusuhan apapun, tentunya tuan rumah pasti menerima dan kita benar kita harus membuktikan bahwa sepak bola ini sebenarnya sudah sembuh nih, sepak bola Indonesia nih. Iya benar gitu sih, karena kalau gak ada fan away agak beda juga. Agak beda dan memang ada hal yang kurang dari sepak bola. Makanya kita tuh lagi berjuang, teman-teman sekarang ini teman-teman lagi berjuang bahwa membuktikan bahwa tandang itu bukan sebuah hal yang neraka kok. Tandang itu bukan sebuah hal yang harus dihindari kok. Tapi tandang itu memang harus dilakukan, tapi harus diatur. Dan harus dijaga. Ya itu dia, diatur biar semuanya itu jalannya sesuai dengan koridornya gitu loh. Kalau di JIS ini apa yang Anda melihat beda dari permainan Persija? Saya nonton pertandingan Persija lawan Persis di JIS, bukan saya nonton di JIS, di TV. Dan satu lagi yang lawan Bali. Ya, lawan Bali juga saya nonton. Lawan Bali saya lupa menang 3-0 ya kalau nggak salah. Itu sudah Ricky Nelson. Dan lawan Malut saya nonton tayangan ulang. 3 pertandingan itu saya nonton Persija main. Luar biasa. Beda dari pertandingan Persija. Lainnya ini jujur. Saya nggak bohong ya. Jujur. Beda permainannya daripada permainan Persija. Apakah mau main di stadion lain tapi home atau main away? Kok bisa beda jauh begitu? Pemainnya kan nggak beda jauh yang main. Sebenarnya kalau menurut saya ini permainan pikiran sih ya. Psikologi ya. Bahwa dari pemain juga. Ketika kita dari pemain kita maupun pemain lawan. Ketika kita berbicara mengenai katakanlah Old Trafford, gitu loh, setan merah gitu loh, ya kandangnya jelas. New Camp, bagaimana orang datang ke sana tuh waduh pasti serem gitu. Barca. Sama dulu Persija juga ketika Lebak Bulus kan juga seperti itu. Betul. Lebak Bulus nih. Benar. Ya kan? Benar. GBK waktu Persija kandangnya di GBK waduh GBK nih. GBK tuh kayak magis di era 2018-19 itu seperti magis tersendiri gitu. Dan jadi juara. Di 2018 gitu. Walaupun 2018 itu ada juga beberapa stadion lain yang dipakai. Bantul masih main di Bantul sebagai kandang gitu loh. Walaupun makanya sebenarnya ini kan bagaimana kita membuat satu stadion itu menjadi sesuatu yang angker, quote unquote angker, dan akhirnya tapi cara yang positif. Iya, quote unquote angker, dan akhirnya menjadi menjadi energi positif buat tim kita. Bahwa tim lain ketika masuk ke rumput di stadion kita, kandang kita, ya dia nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena memang semuanya itu faktor psikologis yang diciptakan oleh atmosfer pertandingan. Dan musim lalu ini ada catatan saya nih, Mas. Persija total penonton terbanyak loh di Liga 1. Pasti. Di atas 262.000. Ya.
Tapi ada 3 pertandingan home, artinya Persija harus main sebagai tim kandang tanpa penonton. Iya, betul. Ini kalau bagi saya jumlah yang fantastis, bukan cuma fantastis, ini bombastis ini. Iya, memang kalau hitungan jumlah pasti banyak. Ya, ini banyak sekali kan. Artinya support dari supporter gak ada yang kurang. Kalau menurut saya bagi Persija, karena mengeluarkan uang juga untuk nonton gak ada yang gratis. Ya kan mengeluarkan uang, bayar tiket, bahkan beberapa kali ya saya lihat juga lah di pertandingan away memang nggak pakai jersey Persija, tapi ada juga ini fair. Bahkan ada kena sanksi juga Persija, saya lupa. Hampir setiap pertandingan pasti kena sanksi. Ada kan kena sanksi. Hampir pasti kena karena sanksi tidak memakai jersey tapi kelihatan lah ini Persija gitu. Ini kan supportnya sudah luar biasa. Ini kan sebuah animo supporter yang perlu dijaga. Anda sebagai ketua bisa mengakomodir sebegitu besar pada saat gak juara, kan tentu ada rasa kecewa. Musim lalu nih. Pasti. Dan gak memenuhi target karena musim lalu targetnya 4 besar. Gimana caranya Anda menjaga situasi yang kondusif ini? Kalau situasi kondusif tentunya butuh kerja keras dari semua pihak ya. Bukan hanya jadi pengurus Jackmania tapi juga dari semua stakeholder, khususnya dari Persijanya. Sebetulnya anak-anak tuh cuma butuh apa sih? Anak-anak cuma butuh harapan. Mereka dikasih harapan deh. Sesuai nggak sama apa yang disampaikan gitu loh. Contohnya sederhana gini. Kalau tadi dibilang bahwa penonton kita banyak, ya memang Jackmania banyak karena kapasitasnya stadion banyak. Dan kita dikasih main malam. Dan memang ini Jakarta. Betul. Jumlah penduduknya kan agak tapi walaupun tidak ada 1%-nya atau 0,1%-nya lah dari penduduk asli Jakarta yang nonton Persija. Itu kalau kita bicara data. Nah, ini PR saya sebagai ketua umum Jackmania bahwa bagaimana caranya membuat Persija ini bagian dari hidupnya masyarakat Jakarta yang utuh. Contohnya gini, Bung. Spurs kapan juara sih, Bung? Spurs gak juara. Tapi kenapa stadionnya penuh? Ya sih. Ya kan, maksudku banyak hal-hal di luar negeri juga yang kita bisa lihat bahwa kan apa yang membuat mereka tuh datang ke stadion dan menyaksikan. It's part of their life. Iya gitu loh. Bagian dari kehidupan mereka. Bagaimana Villarreal dengan kapasitas stadion 20.000, penduduk kotanya 50.000 dan hampir setiap pemain kandang mereka main kandang itu selalu penuh. Itu fakta. Makanya artinya tugas saya adalah tetap menjaga bagaimana Persija ini menjadi bagian hidup dari masyarakat Jakarta. Bagaimana ketika mereka nonton Persija, mereka menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat Jakarta. Gitu loh. Jadi proud to be Jakartansnya itu adalah ketika mereka nonton Persija. Sama kan kayak kita bangga menjadi bangsa Indonesia ketika kita nonton timnas. Menonton timnas. Gitu, ya, dan dalam hal ini saya melihat support dari Pak Gubernur sangat bagus ke Persija. Bahkan yang saya dapat informasi terakhir akan ada branding dari beberapa bus Transjakarta, gak tahu ini benar atau enggak. Ada 30. Ya benar ya. Betul. Jadi ini benar ya. Ini saya dapat informasi baru kemarin. Jadi akan di branding dengan Persija, pemain-pemain Persija. Terus selain itu juga akan disiapkan lapangan untuk latihan. Benar gak sih ini? Katanya di sekitaran Jakarta atau ini berita biasa aja nih yang diumbar media, benar gak? Saya cuma punya mimpi bahwa ekosistem sepak bola di Jakarta itu harus hidup. Ekosistem itu artinya ada klub, ada fans, ada government, ada pemerintah. Support, bukan intervensi. Support. Bukan intervensi atau ikut terlibat. Ekosistem itu adalah semuanya berkaitan. Oke. Artinya gini, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Membahagiakan warganya. Pemerintah daerah. Iya, pemerintah daerah kan. Pemerintah pusat kan membahagiakan warganya lah. Pemerintah daerah membahagiakan warganya. Jackmania warga Jakarta bukan? Iya, betul. Bagaimana cara membahagiakan warga Jackmania? Cukup bikin Persija juara. Bagaimana caranya Persija juara? Banyak. Satu, bagaimana support ekosistem sepak bolanya, misalkan fasilitas. Persija butuh apa sih untuk mendapatkan pemain yang bagus asli Jakarta? Oh, butuh fasilitas. Pemda punya fasilitas, silakan gunakan, kerjasamakan, asal semua saling menguntungkan, kan begitu. Pemda punya lahan yang bisa digunakan sebagai pencarian bakat-bakat terbaik anak Jakarta. Persija punya source revenue untuk pemain-pemainnya di masa depan, kan gitu sebetulnya. Yang kedua, branding, pengenalan, kayak di Transjakarta dan nanti ada di halte juga gitu. Apa sih yang dibutuhin sebetulnya? Karena memang kita perlu doktrin, masyarakat Jakarta diperlu doktrin bahwa ada yang namanya klub bola, namanya Persija di Jakarta. Karena hari ini Jackmania itu kan struktural, bukan kultural. Beda sama teman-teman di Jawa Barat. Dari teman-teman Jawa Timur, Jawa Tengah, ketika mereka lahir, mereka sudah disuruh jadi bobotoh sama neneknya atau kakeknya. Di Jawa Timur juga seperti disuruh jadi Aremania, disuruh jadi bonek gitu loh. Kalau Jakarta kan kita jadi Jackmania memilih. Mostly memilih bahwa saya suka bola, main bola, suka nonton bolanya, akhirnya Persija gitu loh. Beda. Nah, untuk menjadi kultural itu kan perlu usaha. Kenapa sih pemerintah tuh harus menjadikan ini sebagai kultural? Karena yaitu
perlu ada satu simbol persatuan dan simbol identitas warga Jakarta. Yang itu mungkin hari ini bisa dikejar oleh Persija. Nah, Jackmania diuntungkan oleh apa? Ya jelas Jackmania diuntungkan. Kenapa? Karena akhirnya kita tidak perlu capek-capek untuk selama ini kita berjuang saat dulu kita minta stadion. Sekarang udah stadionnya udah ada, ya kan? Masa kita nggak bisa main di situ? Nah, ketika ada stadion, maka ada titik temu di situ, ada ruang interaksi antar masyarakat Jakarta, itu betul. Ruang silaturahmi dan kita bisa bisa mengekspresikan kecintaan kita terhadap kota Jakarta melalui Persija saat itu. Nah, Jackmania akan berada di sisi itu, bahwa Jackmania harus menghidupi ekosistem sepak bola yang ada di Jakarta dan menggandeng hubungan baik antara Pemda dengan klub sepak bola di sini adalah Persija gitu. Jadi dalam hal ini yang training center ini betul lagi dipersiapkan. Kemarin memang ada rencana revitalisasi Stadion Cendrawasih di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ya saat itu Pak Gup ngomong kalau Persija kan belum punya tempat latihan harian di Jakarta ya. Iya, Sawangan ada. Betul, itu yang saya ngomong di Jakarta kan. Di Jakarta belum ada ya kan, ini kan bisa dipakai. Kan kalau sekitar Jakarta kan lebih dekat. Ya, jadi yang mau nonton latihan juga bisa lebih dekat kan. Betul. Nah, inilah tugasnya. Stadion mana itu? Cendrawasih. Di daerah mana? Cengkareng. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Artinya kan memang pemerintah ini mencoba untuk mendekatkan kecintaan warga kepada mereka. Warga situ misalkan banyak bagus, harusnya bagus. Dan sebagai Jackmania anak-anak juga bisa ke sana kan? Senang, kenapa? Karena dekat. Iya, itu maksud saya, lebih aksesibel. Iya, lebih aksesibel. Walaupun Sawangan ada, tapi kan Sawangan jauh dan di luar Jakarta. Kita juga sering diledekin nih Jackmania bahwa masa Persija Sawangan gitu loh. Jadi ya ini yang coba kita kawinkan, dan sebagai Jackmania ya memang karena kita menjadi penjaganya kota Jakarta, ya kita harus support semuanya. Kepentingan kita cuma satu kok, Persija jadi juara. Untuk jadi juara kan nggak gampang. Oh iya, karena ada tim-tim lain juga. Iya, yang mau jadi juara. Yang 17 tim lainnya juga mau jadi juara. Jangan lupa bahwa sepak bola kan juga perlu pondasi juga, Bung. Pondasi itu lebih jelas, paling sederhana apa sih? Oke lah, kita yang penting kepastian kandang. Oke, kita pastiin main di Jakarta semua, tidak pindah-pindah. Yang kedua, pemain dari mana sih? Oke, kalau pemainnya di luar anak Jakarta, belum tentu kecintaannya sama dengan pemain yang asli dari Jakarta. Oh begitu ya? Ya, pasti dong. Karena gini, ketika misalkan saya bisa main bola, jago main bola, saya lahir di Jakarta gitu loh, main untuk Persija, pasti mungkin semangatnya bisa 2000 kali lipat dibandingkan memang yang anak dia ditransfer dari luar masuk ke Persija untuk main. Yang lokal ini yang Anda bicara soal lokal. Iya, untuk lokal, profesionalisme. Nggak ada masalah dengan itu, tapi mungkin pasti agak ada semangat yang beda. Kita selama ini bicara tentang mental Persija ya. Mental nggak main seperti macan, karena memang itu yang saat ini agak berkurang. Pemain yang memang yang menurut saya pemain yang memang main bener-bener yang ibaratnya mati di lapangan, berdarah di lapangan untuk kota ini, ya itu berkurang kadarnya. Karena memang dulu kan kita sering lihat bagaimana Pak Haji Ismail Sofyan, bagaimana Bambang Pamungkas menjaga itu juga kan. Betul. Nah, sekarang ini kan ada Andre Tani gitu loh. Tapi kan memang Andre Tani di posisi di belakang. Jadi ketika dia ada sesuatu pasti dia akan agak susah. Jadi memang ya kita berharap banyak anak-anak muda di Jakarta yang akhirnya main untuk Persija. Kepentingan apa sih? Saya yakin kecintaan mereka pasti lebih besar dibandingin yang pemain-pemain profesional dikontrak untuk hari datang ke Jakarta gitu. Oke, berbicara tentang pemain, ini saya penasaran banget nih Mas, karena yang saya dapat informasi sebelumnya, kalau informasi saya dari luar angkasa, ya kan? Jadi nggak perlu saya kasih tahu sumbernya, kan luar angkasa kan banyak planet lain. Nah, yang saya dapat informasi, saya nggak tahu benar atau enggak, Anda bisa klarifikasi di sini, bahwa Mauricio Souza pada saat nantinya datang ke Jakarta sudah bawa pemain. Ini yang saya dapat informasi sebelumnya. Oke, ini kan informasi belum tentu benar. Ternyata sampai hari ini, saya nggak tahu, mungkin 1 jam ke depan ada update, tapi sampai hari ini yang pemain baru ini ya, baru 2, Excel sama Leandro. Ya betul ya? Nama kedua nggak tahu deh, belum kayaknya. Yang mana? Leandro belum. Leandro belum? Belum kayaknya. Tapi bukannya sudah belum datang ke sini, tapi sudah diperkenalkan. Sudah diperkenalkan ya? Sudah diperkenalkan, kalau yang saya lihat di sosial media, Leandro Ribeiro. Oke, nah ini kan masih ada slot untuk pemain-pemain baru lainnya. Ini apakah ada calon pemain atau memang masih dalam pencarian, Mas? Ini banyak yang penasaran loh. Gini, setahu saya, kalau saya tanya komunikasi dengan manajemen gitu ya, bahwa kalau pemain lokal pasti rekomendasi dari tim manajemen lah, tim analisis. Yang lokal ya? Yang lokal ya. Tapi kalau pemain asing dari tahun 2020 itu memang asli pilihan pelatih. Pemain asing ya. Di zaman dulu apalagi? Iya, zaman dulu. Kecuali hanya Marco Simic ya. Marco Simic kan itu menggugurkan kewajiban kan. Betul. Gitu loh. Tapi semuanya itu, bahkan di Carlos Peña pun, Oliver Bia saat itu semuanya dari pelatih semua gitu. Termasuk Ramon Bueno itu dari pelatih semua. Jadi karena saya nggak tahu, Persija tuh memang
mempercayakan untuk pemain asing tuh ya kalian butuhnya apa, mereka atau si pelatih ini butuhnya apa, ya sudah silakan cari sendiri gitu loh. Nanti tinggal tugasnya manajemen ya pasti pelatih juga harusnya tahu lah ya bahwa nggak mungkin minta pemain yang gajinya sekian juta dolar. Kan harus realistis juga. Sesuai dengan ini anggarannya sekian, pemainnya gimana gitu. Dan saya rasa menurut saya pemain Persija saat ini ya, yang kalau memang betul semuanya sampai di kontrak dan sampai main untuk Persija gitu, mahal-mahal banget loh. Oh, yang akan datang ini? Yang akan ini. Dia sebenarnya kan dari zaman dulu kan mahal-mahal juga. Oke, bocoran dikit dong, dari mana? Bocoran dikit lah. Itu, kalau bocoran pasti udah banyak lah dari pemain dari Brazil apa segala macam pasti ada lah gitu loh. Cuma kan memang kita juga ada pemain diaspora gitu loh. Ada pemain diaspora. Benar. Ya makanya tunggu aja dulu. Ya insya Allah doain semoga beneran ada pemain diaspora. Oh, maksudnya lagi pembicaraan? Harusnya sih sudah oke. Berarti balik lagi kan sebelum saya nggak berani bilang oke kalau belum udah tanda tangan gitu loh. Karena kan bisa aja di ujung nanti tiba-tiba ditikung tim lain sama segala macam. Karena sepak bola Indonesia ternyata sejahat itu kan, Bung ya. Ya Bung masih tahu lah gitu loh. Tahu. Karena kan dapat bisa kan dari luar angkasa. Yang hari ini harus tanda tangan pagi-pagi tiba-tiba digeser karena dapat tawaran yang lebih gede, geser. Ini sama juga nih. Jujur saya buka di sini tentang Persib pun ada. Ya. Satu pemain yang akhirnya belok, nggak jadi. Itu betul, ini benar. Saya sudah jelaskan juga ke viewer saya dan saya dapat infonya nggak jadi. Tapi awalnya memang saya dapat info nih udah akan jadi nih. Nggak ngerti, itu wajar, itu biasa terjadi. Sampai mereka sign, itu belum pasti. Oke, posisi apa ini pemain diaspora? Gak apa-apa lah, dikit-dikit lah. Belakang lah. Oh, defender. Sama depan juga ada. Oke. Ada dua lah. Yang lagi dibicarakan. Lagi. Semoga. So far oke. Makanya kita coba aja dulu. Gitu. Yang diinformasikan ke saya ya. Ini saya jujur saya nggak dapat info. Saya nggak dapat info apapun yang diinformasikan ke saya seperti itu. Cuma kan balik ini. Ada beberapa kejadian yang akhirnya saya tahu manajemen udah bilang saya, Dik, ini ini segala macam. Oke, tiba-tiba di ujung kok nggak jadi, kenapa? Soalnya tim lain nawarinnya segini. Oh waduh. Iya, bisa. Oh, jadi jangan di-spill namanya dulu. Cuma artinya gini, Bung, gini. Mau sampai kapan sih sepak bola kita kayak gini? Iya itu. Maksud gini artinya tuh. Betul. Ya, uang ya memang uang perlu. Cuma maksudnya gini. Ini satu isu yang mau saya. Mimpi saya ketika jadi ketua umum Jackmania cuma satu, saya mau Persija bisa hidup sendiri. Mandiri. Persija bisa hidup dari Jackmania. Iya, dari Jackmania maksudnya dari supporter. Iya. Tanpa harus dari bantuan owner lagi. Itu mimpi saya sih. Mau sampai kapan sih? Iya, itu akan membuat Persija menjadi klub yang sehat. Iya, maksudnya. Ada nggak klub Liga 1 ini sehat? Nggak ada, saya yakin banget. Iya, itu benar. Saya yakinnya nggak ada. Karena apa? Karena gini. Kita bisa lihat pemasukan secara maksudnya secara neraca di akhir kompetisi, di akhir kompetisi. Secara neraca keuangan ya, bahwa di akhir kompetisi. Dan kalau memang ada dananya besar dari sponsor, ya itu ya entah financial fair play lah atau apalah ya sponsor banyak, katakanlah ada satu brand katakanlah brand A yang memang sebetulnya pasarnya bukan pasarnya penonton bola Indonesia. Ngapain sponsorin klub Liga 1 gitu loh, bukan pasarnya. Misalnya Ferrari sponsorin Liga 1, Ferrari sponsorin gak logis juga aneh. Ya kita kan pasti apa hubungannya? Aku juga wirausaha kecuali dikasih diskon gratis atau mobil ya. Misalnya Ferrari naruh sponsor di jersey Persija. Bagi saya ya aneh aja. Ketinggian juga. Ya aneh lah maksudnya. Itu bukan pasarnya. Kecuali mobil-mobil yang lain yang memang city car yang enak, lebih affordable, yang memang bisa dibeli, ya itu lebih terjangkau. Makanya kalau saya sih melihatnya, saya selalu mendorong teman-teman bahwa ayolah kita hidupin Persija lah. Persija cuma butuh dari kita dulu minimal tiket. Karena gini, Jakarta itu ya akhirnya kan saya selalu nanya, selalu bawa ke manajemen, kenapa sih kok kita masalah keuangan segala macam, tiket segini. Oke, berarti artinya memang cost produksi kita di Jakarta itu besar sekali. Oke, sorry, saya ingin tanya nih satu hal, ini agak sensitif. Kenapa musim lalu sampai yang diberitakan ada tunggakan jadi? Itu tadi berapa pertandingan main di kandang kita? Itu efeknya besar. Dari sales tiket. Sekarang gini, anggaplah 25.000 orang penonton. Rata-rata average 100.000 harganya. Berarti kan 2,5 M. Kalau production cost-nya satu pertandingan di JIS itu 2 M gimana? Berapa untungnya? Kan 500. Oke lah ada untung. Tapi kan cost-nya kan lebih besar lagi sebetulnya, cost pemain dan mahal-mahal gitu. Jadi ya itu sekali lagi itu wilayah manajemen. Wilayah saya kan hanya mempertanyakan kenapa manajemen seperti ini. Jawaban mereka seperti itu, bahwa kita nggak main di kandang itu masalah besar. Oke, berarti kalau kita bisa bikin main di kandang nggak ada masalah loh ya. Sekarang udah. Iya, makanya kan gitu. Kan berarti kan bahwa berarti kan artinya Jackmania ini harus berperan.
yang punya bargaining position ke pemerintah kan adalah Jackmania. Gitu loh. Yang dibutuhin sama pemerintah adalah Jackmania, orang rakyatnya Jackmania kok. Karena Persija itu kan swasta. Jadi kalau kita bisa bikin main di Jakarta terus, nggak ada loh masalah ini. Terus kalau udah kita bisa bikin Pemprov bantuin Persija, loh nggak ada loh harga tiket naik, misalkan seperti itu. Karena kan loh secara sisi keuangan kan udah ada hitungannya masing-masing gitu loh. Jadi yang kita perjuangkan seperti itu, bahwa bagaimana caranya Pemprov ini mau membahagiakan warganya yang namanya Jackmania dengan cara Persija Jakarta. Oke, dan saya pikir itu sesuatu yang sangat bagus. Saya ikutin terus sejak mulai awal kampanye dari Pak Gubernur yang sekarang, dan saya melihat memang wacana atau apa yang dia katakan sebelumnya waktu kampanye sekarang perlahan-lahan mulai dia realisasikan, dan itu sangat baik saya pikir ya kan. Iya, karena kalau kita ke luar negeri, lah katakan lagi nih, Bung ke Manchester, ajak keluarga atau ajak siapa lah ya, ada banyak di sana turis-turis wanita yang nggak ngerti bola, foto depan Old Trafford. Ya kenapa bisa sebesar itu? Artinya kan kita juga bisa sebenarnya nih. Bagaimana JIS itu menjadi destinasi wisata khusus, dan nonton Persija itu menjadi menjadi destinasi wisata juga, bahwa ketika dia ke Jakarta salah satu to-do list-nya adalah wah gua harus nonton Persija nih. Gitu loh. Itu kan terjadi di luar negeri, di Eropa kan seperti itu. Iya, betul. Oke, ini yang satu hal yang menarik juga nih, Mas, yang ingin saya tanyakan soal asisten pelatih Ricky Nelson. Ya kan, saya memang kenal dia, tapi bukan berarti saya di sini ingin memuji dia setinggi langit, enggak, tapi ini fakta. Saya lihat Persija main waktu dia latih kok beda dengan Carlos Peña. Saya nggak mau mengatakan dengan pelatih lain loh ya. Iya kan? Kenapa bisa beda? Kenapa mainnya lebih lepas, lebih attacking? Walaupun nggak semuanya menang. Itu kayaknya lebih lepas itu kali ya. Dan lebih high tempo. Iya, itu kayaknya lebih lepas kali. Dan mungkin Coach Ricky lebih paham, lebih paham dan lebih dekat kebutuhan dan apa yang dimau sama anak-anak pemain kali ya. Sama ini saya pun memang tidak kenal dekat juga dengan Coach Ricky. Memang kenal dari lama, tapi nggak kenal dekat dan nggak pernah melihat dia melatih secara langsung gitu. Ketika dia jadi caretaker nggak pernah melatih juga. Tapi yang saya rasakan memang pertandingan itu bisa beda ya. Artinya memang ada pola komunikasi dan pola permainan yang, atau pola briefing kali ya, atau pola perintah kali ya gitu. Ya banyak lah asumsinya, tapi yang jelas jadi beda aja Persija mainnya. Jadi beda. Apalagi lawan Bali United. Oh, itu gila itu mainnya. Itu serius, itu enak banget. Walaupun tetap aja finishingnya masih jelek-jelek banget. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bagus ini tanya ini karena saya hampir lupa. Karena dalam 2 musim terakhir Persija tidak bisa melewati barrier 50 gol. Gini Om, makanya Persija itu peluangnya banyak tapi conversion to golnya jelek banget. Kenapa dalam 2 musim terakhir sama ya? Striker kita bagus banget padahal. Gustavo. Ya Gustavo bagus lah. Iya. Ya, terus penyerang-penyerang sayap juga bagus. Bagus gitu. Apalagi maksudku musim ini kita ada Excel gitu loh. Excel kan mungkin nomor 2 lah ya, striker lokal terbaik ya saat ini ya. Tapi bagus ya. Pertama kan mungkin Ramadan Sananta, gitu loh, yang lebih memilih Brunei itu. Yang kedua kan berarti ini Excel, oke lah, yang muda-muda. Kita masih ada Witan. Oh iya, benar, ada Arli. Ada Arli. Ya kan, di sebelah kiri juga ya ada pasti asing itu menurut saya. Rehan di tengah ada Rio Matsumura masih kan, Rio Matsumura. Rio masih ya? Rio dipertahankan, Rio masih gitu loh. Jadi dan di kanan saya lihat bagaimana Nico balik ke Persija ini dari Dewa ya. Dan Dewa luar biasa sekali. Iya itu bagus dia. Bagus banget. Bagus. Sering main inti juga di Dewa. Nah, kan musim lalu banyak Persija meminjamkan para pemain. Ini balik semua nih. Semuanya balik. Terus apakah menjadi bagian dari rencana pelatih atau nanti ada pikiran untuk pinjamkan? Kalau menurut manajemen bahwa pelatih ini akan melihat 1 minggu ini pemain mana yang akan dipinjamkan lagi atau akan dia gunakan gitu. Tapi yang jelas semua masih menunggu tanggal 6 atau tanggal 9 Juli ya, RUPS LIB. Karena di situ benar ada. Di situ nggak salah bukan tentang jadwal tapi tentang regulasi pemain asing. Karena ada wacana pemain asing 11 ya. Atau berapa juga. Gitu ya, nggak tahu. Artinya ada beberapa wacana yang pemain asing tetap mungkin 8 main 6 atau apa segala macam. Mungkin supporter away juga masuk dalam itu. Ya, semoga dia klub yang gini. Karena waktunya gini. Kalau tentang supporter away, sekali lagi bahwa supporter sudah berjuang, saatnya klub berjuang. Kalau klub tidak mau didenda, oleh federasi, ya berjuang dong. Good point. Itu aja sebetulnya. Jadi ya berjuangnya gimana caranya? Ya kita bekerja bareng-bareng aja, ngobrol supporter, mitigasi gimana cara biar nggak rusuh, bikin aturan, patuhi punishment and reward, udah sesederhana itu aja, Bung. Iya, karena banyak supporter yang ngobrol ke saya, bahkan kalau saya ke gym ke apa, banyak saya sering ketemu juga supporter Persija, bahkan ada bapak dan anaknya mungkin mereka lagi nonton, mereka sering ngobrol. Mereka suka kalau Persija main di luar dan mereka ke sana nyetir. Naik mobil ya, kalau di sekitaran Jawa ya. Mereka suka banget. Tapi memang karena sekarang tidak diperbolehkan, malas juga walaupun bisa. Tapi gak pakai udah males lah. Karena mereka ngerasa kalau pakai shawl, pakai scarf apa,
Lebih enak kalau ini bisa diselesaikan, mungkin ada kuota berapa dan bisa dijaga. Supporter saya pikir ini juga menambah animo masyarakat dan juga penonton bisa pertandingan bisa lebih meriah lagi. Pada dasarnya sepak bola itu adalah sebuah festival, sebuah perayaan. Namanya perayaan itu pasti banyak efek positifnya dari dampak ekonomi, dari dampak sosial, dampak kultural itu pasti banyak banget lah. Jadi ya semoga bisa lebih baik lagi lah musim depan semuanya. Oke, dan yang ingin saya tanyakan nih, ada 2 mantan pemain Persija, Maman Abdurrahman dan juga Ramdan Lestalu yang sekarang sudah gabung ke Persija Youth Development. Sebelumnya kita tahu Bambang, ya kan BP manager. Jadi ada banyak nih mantan-mantan pemain yang mulai gabung ke Persija dan menurut saya itu bagus karena mereka berjuang juga sebelumnya bagi Persija menjadi bagian dari sejarah menjadi juara. Cuma yang menarik, Maman dan Ramdhani masuk ke Persija Youth Development. Oke, dan yang saya melihat postingan terbaru dari Persija mungkin 2 hari lalu, ada 12 pemain dari akademi yang akan berlatih bersama tim senior. Itu kan termasuk yang dipinjemin dari luar kan? Dari luar, ya masuk semua. Ini 12 pemain total, oke? Berarti Persija sangat serius untuk menghasilkan pemain-pemain muda yang kita tahu sebelumnya sudah berhasil. Dipanggil ke timnas U17, U20, bahkan di U23 juga sekarang ada 2 pemain. Di senior kita tahu sebelumnya juga ada beberapa pemain. Nah ini sebuah program jangka panjang tentunya dari Persija. Kalau komunikasinya ke Jakmania seperti apa dari manajemen? Jadi salah satu tagline to the next level ya adalah seperti itu, bahwa intinya dari pemain bola, dari klub bola itu apa sih? Kan pemain. Regenerasi juga. Ya artinya pemain lah ya, pemain itu. Bagaimana kita bisa punya pemain yang bagus kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, yaitu adalah akademinya sebetulnya, sekolahannya untuk menjaring pemainnya gitu loh. Karena bisa pemain bagus tapi dari luar pasti. Dari luar artinya satu kontrak. Di mana itu adalah uang lagi. Betul. Dan sementara sepak bola Indonesia ini kan agak quote-unquote jahat. Yang punya uang banyak banget bisa beli siapapun gitu loh. Gitu loh. Jadi menurut saya ya ini hal yang pondasi yang bagus dari Persija, bahwa kita punya training camp sendiri, kita punya akademi sendiri. Dan sebenarnya akademi Persija works hari ini. Bekerja dengan baik gitu loh. Karena ada buktinya. Gitu loh. Nah, saya berharap sih memang nanti mungkin ada era di mana ya kita kalau untuk pemain lokal udah nggak usah nyari-nyari dari klub mana lagi sih. Itu bagus. Dari anak akademi kita aja. Iya, langsung diorbitkan. Langsung diorbitkan. Iya, betul. Karena memang sebutin deh, Bung, lihat apa ya, bintang-bintang dunia pasti dari akademi. Iya betul. La Masia. Ya, itu seperti itu. MU juga, Madrid juga semua itu kan dari akademi sendiri. Semua dari akademi. Jadi kita kalau melihat kita klub itu bagus apa enggaknya kan sebenarnya lihat dari akademinya. Iya betul. Produk-produk yang dihasilkan. Cuma memang mungkin banyak teman-teman kita fans-fans sepak bola Indonesia, klub lokal banyak yang masih belum menerima hal-hal seperti itu. Mungkin lebih bahwa ya namanya pemain bintang itu perlu untuk menjadi satu tim ya pasti wajar. Itu wajar sekali. Tapi kembali lagi, ada yang lebih penting dibandingin mengumpulkan pemain bintang, yaitu bagaimana ciptakan bintang itu sendiri sebetulnya. Betul. Nah itu kan karena balik lagi, Bung, kalau anak Jakarta yang ikut akademi itu dan main untuk Persija, saya yakin sampai patah kaki juga dia masih nggak mau keluar. Itu tentu ada passionnya kan, gitu. Wah ini kota gua nih, apalagi kan Indonesia ini kan sisi itunya, sisi kedaerahannya masih kuat banget. Masih kuat. Oke, ini pertanyaan terakhir. Karena Persija punya target juara. Kalau menurut Mas Diki, tim mana yang perlu diperhatikan musim depan yang bisa 2 tim yang bisa menyulitkan langkah Persija untuk menjadi juara? Dewa dan Malut. Dewa United dan Malut. Apa alasannya? Pemain lah, komposisi pemain mereka lah. Kalau Dewa kayaknya happy juga ya pemain-pemain di sana ya. Ya happy lah ya. Maksudnya tekanannya tidak terlalu sebesar di Jakarta betul. Gitu kan. Malut kan juga cukup komitmen juga ya manajemennya. Dengan saya dengar juga begitu. Pemain bagus juga ke sana. Dan banyak pemain lokal juga yang mereka kasih kesempatan. Dan ketika Malut main di Malut tuh mostly strike win semua, menang semua, kecuali lawan Persija kan. Iya, itu bisa menang loh Persija. Itu golnya Gayos ya. Kalau nggak salah corner langsung ya. Betul. Walaupun main di Malut itu menyenangkan sekali. Maksudnya suasana di sana sepak bola tradisional itu happy lah ketika saya away ke sana tuh menyenangkan. Tapi ya 2 tim itu menurut saya. Persib ya oke, cuma memang mungkin aku nggak tahu ya, Persib ketika kehilangan banyak pemain pasti butuh cun ulang gitu loh. Ya tim-tim lain juga lagi ada yang ngerem kayaknya gitu maksudnya. Tapi Bayangkara juga mungkin harus dilihat juga lah. Iya, Bayangkara ini tim promosi, hati-hati juga. Mereka juga mengincar pemain diaspora juga. Iya, pastilah. Iya kan, bahkan sudah kencang tuh Nathan katanya akan ke sana. Apa ke Persija jangan-jangan? Nggak tahu. Jadi artinya banyak tim yang memang pasti mau juara lah.
Semua tim sepak bola juara. Cuma tinggal memang untuk mendukung menjadi juara itu kan salah satu hukum wajib adalah lo main di kandang satu musim. Oke, kita sudah selesai perbincangan kita Mas Diki. Tapi sebelum kita tutup, nah saya selalu meminta narasumber menyampaikan pesan-pesan ke kamera, ke supporter atau juga ke netizen Plus 62. Silakan Mas Diki. Untuk teman-teman, saya Diki Sumarno, Ketua Umum Jackmania, saya cuma ingin berpesan bahwa sepak bola Indonesia ini perlu kita jaga sama-sama. Kita jaga artinya apa? Bahwa semuanya harus berjalan dengan benar. Baik dari sisi klubnya, federasinya, regulasinya maupun dari fansnya. Kita tidak bisa saling menyalahkan gitu loh. Contohnya misalkan kalau ada satu klub yang mungkin memiliki masalah pas segala kita salahin klubnya, padahal mungkin ada salah kita juga di sana. Jadi saya mengajak semua teman-teman, khususnya teman-teman Jackmania, untuk yang dibutuhkan oleh klub adalah dukungan kita, yang dibutuhkan oleh kita sebagai fans adalah kemenangan mereka. Semuanya saling terkait, karena tidak ada kemenangan yang bisa didapatkan tanpa dukungan, dan tidak ada dukungan yang berhasil tanpa hasilnya kemenangan. Mungkin itu aja. Oke, very good. Sekarang kita tutup, tapi ikutin dong slogan channel ini. Boleh. Begini. No hate, no politics, only football, only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Keren. Oke, siap.